الله الذي أمرنا بالأعمال الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Rabbun Ghafur atas berbagai nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang disertai dengan kesehatan, sehingga alhamdulillah pada Jumat hari ini, Jumat pertama bulan Jumadil Akhir, kita masih diberikan kemudahan, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita dari rumahnya masing-masing menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat setiap langkah-langkah kita dijadikan sebagai amal saleh yang diterima di sisinya. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selamanya tercurah limpah kepada junjungan alam ani habibana wa nabiyyana wa rasulana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk mudah-mudahan kita ada di dalamnya yang insya Allah akan berjuang sekuat tenaga mengikuti syariat-syariatnya, hingga mudah-mudahan mobil khusus jamaah yang hadir di Masjidil Barakah ini termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa khatib berwasiat kepada khatib dan bagi jamaah sekalian, marilah kita sama-sama menjaga, memperkokoh, terlebih meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan terus berupaya semampu kita melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang dicegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin, seyakin-yakinnya kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal menuju Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicetak menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Setiap umat manusia, terlebih umat muslim, tentu mendapatkan kewajiban, mendapatkan tugas sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah, yaitu untuk menghamba, untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa dijadikan sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahf ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, maka perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh tersebut. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, setiap kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tentu kewajiban kita harus menjaga kualitas daripada amal ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hasil atau poin daripada ibadah kita kepada Allah tidak sia-sia, tidak rusak dengan sifat-sifat tercela, dengan sifat-sifat yang akan merusak daripada pahala ibadah kita, terutama dari sifat-sifat yang akan membatalkan perbuatan baik kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis Ad-Dailami dari Adi bin Hatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa di antaranya ada 6 hal, ada 6 sifat yang akan membatalkan perbuatan baik kita. Di antaranya yang pertama adalah al-ishtighal bi'uyubil khalqi, yaitu terlalu sibuk dengan mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari aib orang lain, sehingga dirinya lupa kesalahan dirinya sendiri, lupa aibnya sendiri, tidak sadar dengan kekeliruannya sendiri, sehingga terlena dengan terus-menerus mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa ini akan membatalkan, bahkan akan menghapus, mengikis, menggerogoti amal ibadah kita? Karena ketika seseorang berupaya untuk mencari-cari kesalahan orang lain, setelah didapat, itu bisa jadi sebagai bahan ejekan, bisa dijadikan sebagai bahan hinaan, bisa dijadikan sebagai bahan cemoohan, bisa dijadikan sebagai bahan gunjingan dengan yang lainnya. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan diprasangka. Inna ba'dadh-dhanni, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita jangan gampang menyimpulkan bahwa seseorang itu seperti ini dan seperti itu. Kita jangan mudah berburuk sangka kepada siapapun orang yang ada di sekeliling kita. Itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassasu, dan jangan sekali-kali kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sekali sebagian kalian menggunjing, membicarakan kesalahan orang lain. Maka hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika seseorang sudah melakukan hal seperti ini, maka sudah barang tentu kita termasuk golongan orang-orang yang merusak daripada amal ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, usahakan diri kita mencari-cari kesalahan diri kita, mencari-cari kekeliruan diri kita, supaya kita bisa semakin termotivasi untuk meningkatkan perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sifat yang akan membatalkan amal baik kita itu adalah qaswatul qalbi. Keras hati, tidak lunaknya hati dengan berbagai nasihat dari siapapun. Jangankan nasihat dari orang kecil, jangankan nasihat dari orang yang titelnya lebih rendah, bahkan nasihat dari seorang kiai pun tidak akan mampu dia terima, karena hatinya sudah betul-betul keras, tidak mampu menerima berbagai kebaikan dari siapapun. Maka jelas orang yang seperti ini akan angkuh, akan sombong, akan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka sangat bahaya bagi kita. Untuk itu hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, kita harus berupaya melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa melembutkan hati kita.
Di antaranya para ulama menyampaikan salah satunya misalnya kita dengan membaca Al-Quran, dengan bertilawah Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran setiap hari, setiap siang maupun malam, maka insya Allah itu akan melembutkan hati kita. Karena Al-Quran kita yakin sebagai syifa, sebagai penyembuh daripada penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kita harus betul-betul yakin dengan Al-Quran bahwa Al-Quran akan menjadi penyembuh daripada penyakit kita. Maka hadirin muslimin rahimakumullah, yuk orang-orang atau kita yang masih belum paham dengan Al-Quran, yang masih belum bisa baca Al-Quran, yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, yuk mari kita semangat untuk mempelajari Al-Quran. Jangan malu, jangan egois. Kita tinggalkan dulu keegoisan kita. Jangan bahkan karena kita merasa tua, merasa jabatan kita lebih tinggi, sehingga tidak mau diajarkan oleh anak kecil yang justru ilmu tentang Al-Qurannya lebih tinggi. Tapi mari kita sama-sama untuk berupaya mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Insya Allah hidup kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara melembutkan hati bisa dengan zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kapanpun kita berada. Kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah, dengan terus ingat kepada Allah, itu akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita tentram. Sehingga mudah-mudahan dengan terus kita zikir kepada Allah, hati kita akan lembut, hati kita akan mudah menerima nasihat dari siapapun. Hadirin muslimin rahimakumullah, selanjutnya dengan zikrul maut, perbanyak mengingat kematian. Oleh karenanya setiap kita di perjalanan misalnya lewat ke pemakaman, maka berhenti dulu, baca doa dulu, baca salawat terlebih dahulu. Kita tafakur bahwa diri kita juga sama akan kembali ke tanah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kita terus mengingat kematian, maka akan munculnya motivasi, munculnya semangat untuk memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bisa dengan hadir ke majelis ilmu. Ini sangatlah penting. Ketika kita hadir di majelis ilmu, duduk dengan niat ikhlas karena Allah, insya Allah hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, sehingga insya Allah ketika kita berada di majelis ilmu, maka insya Allah diri kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua penyakit yang harus kita tinggalkan itu adalah keras hati. Hadirin muslimin, kemudian yang ketiga, sifat yang akan membatalkan amal baik kita itu adalah tulul amal. Merasa bahwa diri kita itu masih memiliki kesempatan, masih memiliki peluang, masih memiliki waktu, merasa masih pasti ada umur. Sehingga orang yang memiliki sifat seperti ini pasti akan menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas taubat kepada Allah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan harus disegerakan. Kata Allah dalam Al-Quran Ali Imran ayat 132, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu. Bahkan di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kapanpun, tiap saat, setiap menit, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas kita diperintahkan untuk bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak sadar berapa banyak kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin muslimin rahimakumullah, orang yang memiliki sifat tulul amal akan cenderung melupakan akhirat, akan cenderung mengejar duniawi, bahkan berani meninggalkan sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berani melakukan berbagai macam cara demi untuk meraih kesuksesan dunianya.
Bahkan kata sebagian ulama mengatakan yang disebut amal itu adalah al-istimraru fil hirsi 'ala dunya wa mudawamatul inkibari 'alaiha ma'a kasratil i'radi 'anil akhirah. Terus menerus semangat untuk mencari dunia dan mencurahkan seluruh halnya untuk duniawi serta banyak berpaling dari urusan akhirat. Jadi jelas orang yang memiliki sifatul amal akan mengesampingkan kepentingan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan yang di nomor satukan itu adalah urusan dunianya. Makanya harus kita tinggalkan supaya amal baik kita bisa kita terus lakukan, bisa kita terus amalkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, perbuatan atau sifat yang akan merusak, yang akan membatalkan amal ibadah kita itu adalah qalilul haya, sedikit rasa malu. Padahal kita tahu malu ini merupakan sebagian daripada iman. Malu merupakan benteng daripada kualitas seorang mukmin. Bahkan bisa dikatakan ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, bisa dikatakan orang itu tidak memiliki keimanan kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menyampaikan bahwa cabang iman itu lebih daripada 60-70 cabang. Cabang tertinggi daripada iman itu adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah, dan cabang iman terendah itu adalah imatatul adza anil thariq, membuang duri dari jalan. Al haya'u minal iman, kata Rasul, malu itu sebagian daripada iman. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jaga malu kita, tingkatkan rasa malu kita, malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu terhadap diri sendiri ketika kita dalam keadaan posisi sendiri, tidak ada siapapun yang memperhatikan kita, kita tetap menjaga etika, kita tetap menjaga perilaku kita. Malu terhadap orang lain, kita tidak berani melakukan kesalahan-kesalahan, tidak berani melakukan keburukan di hadapan orang lain. Sehingga insya Allah dengan kita menumbuhkan rasa malu dalam diri kita, maka insya Allah mudah-mudahan iman kita akan terus meningkat. Sehingga dengan meningkatnya iman kita, kita akan terus bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, sifat yang akan merusak, yang akan membatalkan amal baik kita itu adalah zulmatun la yantahi, perbuatan zalim yang tidak ada ujungnya. Baik zalim terhadap diri maupun zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap diri misalnya ketika kita diberikan tubuh sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan mata, Allah memberikan tangan, Allah memberikan kaki, Allah memberikan hati. Itu semua harus kita lakukan sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana zalim, definisinya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih, menetapkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya ketika kita punya mata tapi diperlihatkan kepada sesuatu yang tidak seharusnya, itu juga kita sudah zalim. Kita punya tangan tapi tidak digunakan kepada sesuatu yang tidak seharusnya, kita sudah zalim. Lalu bagaimana ketika kita sudah melakukan hal itu? Kata Allah masih di surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila kita sudah terlanjur melakukan keburukan, terlanjur berbuat zalim terhadap diri kita dengan tidak amanah atas titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fadzkurullah, zikirlah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hal itu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita agar kita mampu meningkatkan segala aktivitas ibadah kita. Kita bisa menjaga setiap perilaku baik, setiap amal saleh yang kita lakukan, sehingga mudah-mudahan bisa terus istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga hasilnya mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Khutbah yang kedua ini khatib mengajak khusus bagi khatib dan bagi jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meninggalkan setiap perilaku, setiap ucapan dari hal-hal yang tidak ada gunanya, sehingga mudah-mudahan dengan kita meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, perbuatan yang tidak ada gunanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan keberuntungan. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan dalam kitabnya min alamati i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Di antara tanda ciri Allah berpaling dari seorang hamba manakala hambanya itu melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala merangka melaksanakan taat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu menjauhi segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dalam melaksanakan taat kepada Allah, dan tidak ada kekuatan dalam menjauhi maksiat kepada Allah illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadala al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma salli ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqimus salat.